Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya nak mentionkan satu lagi video daripada channel, iaitu Zona Dunia. Anda boleh pergi ke channel Zona Dunia, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada Zona Dunia. Jangan lupa guys. So, tajuk hari ini katanya adalah kabar hari ini lucu, Indonesia buat malu Malaysia hanya dengan ini. Wow. Apakah perkara yang membuatkan Malaysia malu dengan perkara yang Indonesia buat itu guys? So tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton dan action bersama dengan Brozul Channel. Naval Group Prancis kapok garap alutsista mangkrak Malaysia. Banting setir buatkan Indonesia kapal selam. Zona Dunia. Naval Group Prancis bakal disibukkan dengan proyek pembangunan kapal selam Indonesia. Seperti diketahui, bila Indonesia sedang bernegosiasi dengan Naval Group Prancis untuk 2 buah kapal selam Scorpion. 2 buah kapal selam Naval Group Prancis menjadi pelengkap proyek reveal Indonesia. Kerjasama kita juga meluas di bidang Angkatan Laut. Indonesia telah mengumumkan niat untuk membeli 2 kapal selam Scorpion buatan Prancis. Demikian papar Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Ed Florence Parly pada Kamis 10 Februari 2022. Apalagi CEO Naval Group Pierre-Eric Pomelet sudah mengunjungi PT PAL Indonesia pada 9 Februari 2022. PT PAL Indonesia dan Naval Group akan melakukan kerjasama strategis pada pertemuan siang ini di gedung PIP PT PAL Indonesia pada Rabu 9 Februari 2022. Dengan dihadiri langsung oleh CEO Naval Group Paris M. Mr. Pierre-Eric Pomelet beserta rombongan, disambut oleh CEO PT PAL Indonesia Bapak Kaharudin Cenot beserta jajaran direksi dan SEVP, ujar PT PAL Indonesia. Di sana Eric meninjau fasilitas galangan PT PAL. Kunjungan tersebut dalam rangka diskusi serta meninjau fasilitas kapal selam di PT PAL. Demikian lanjutnya, Eric memberikan apresiasinya karena fasilitas galangan kapal selam PT PAL siap untuk digunakan. Dalam kesempatan tersebut, CEO Naval Group memberi apresiasi terhadap kapasitas dan kapabilitas PT PAL dalam pembangunan kapal selam. Demikian tulisnya. Sementara itu, Dirut PT PAL Kaharudin Cenot menyampaikan bakal ada kerjasama strategis antara perusahaannya dan Naval Group. Kedepannya diharapkan ada kerjasama strategis antara PT PAL Indonesia dan Naval Group khususnya dalam mendukung pertahanan maritim Indonesia. Demikian terangnya, ujar Kaharudin. Scorpion sendiri bukan kapal selam kaleng-kaleng. Ia termasuk kapal selam diesel elektrik yang paling senyap pergerakannya di bawah laut. Kemudian versi modifikasi Scorpion bisa meluncurkan rudal anti kapal ketika dalam mode menyelam. Scorpion juga telah dipakai oleh AL Malaysia yakni KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tunku Abdul Razak. Usai berhasil menggait Scorpion, Malaysia kemudian menjalin kerjasama lanjutan dengan Naval Group yang diwakili DCNS untuk membuat fregat Gawin Class. Proyek alutsista strategis ini ditandatangani Malaysia pada 2011 silam, di mana galangan lokal Posted Holdings Berhad akan diajak membuat Gawin bersama Naval Group. Singkat cerita, kapal Gawin Malaysia yang pertama jadi dan dilaunching pada 2017 lalu dengan nama KD Maharaja Lela. Tapi anehnya setelah dilaunching harusnya kapal diceburkan ke laut. Tapi Malaysia lain, KD Maharaja Lela ditarik kembali di dok kering, kemudian dipreteli dan dibiarkan mangkrak hingga detik ini. Walhasil kapal perang yang harusnya jadi dagangan bagus Naval Group malah tak terurus berkarat. Usut punya usut, pengadaan Gawin Malaysia dikorupsi di mana biaya yang harusnya habis 1,9 miliar dolar AS membengkak jadi 2,8 miliar dolar AS yang menyebabkan pengerjaannya tak selesai-selesai. Mantan Menhan Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang sekarang menjabat jadi Perdana Menteri pernah menjelaskan kasus mangkraknya Gawin Class. Opsinya yakni apakah mau diteruskan pembuatan kapal dengan Bosted, demikian kata Seri Ismail. Kemudian ia mengatakan apakah Naval Group mau meneruskan proyek mangkrak ini atau tidak. Jika tidak, maka Malaysia akan mencari kedekanan lain menyelesaikan si Maharaja Lela. Naval Group Friends atau DCNS yang menjadi kontraktor apakah mau diteruskan
atau dibatalkan dan mencari kontraktor lainnya untuk meneruskan proyek, demikian ujarnya. Yaakob menyerahkan keputusan nasib Gawin kepada kabinet. Kita serahkan kepada kabinet untuk memutuskan, yang penting Kementerian Pertahanan mau proyek ini diteruskan. Demikian kata Ismail. Kalau tidak pun, setidaknya ada 2 atau 3 kapal dari 6 yang direncanakan jadi dibuat. Yang lain kita akan memohon budget tambahan kepada kerajaan Malaysia. Demikian tambah Ismail. Sebenarnya Naval Group sudah menawarkan bantuan kepada Malaysia, tapi Malaysia menolak dengan alasan yang tak jelas, sehingga Naval Group hengkang dari proyek tersebut. Jawaban Naval Group lantas diketahui pada 2022 ini. Mereka memilih banting setir kerjakan proyek kapal selam Indonesia yang lebih jelas prospeknya daripada penggagas alutsista mangkerak Malaysia. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Zona Dunia. Ia berkisah tentang itu kapal selam Scorpion. Ini adalah kerjasama Indonesia dengan Naval Group. Sebelum ini, Naval Group pernah bekerjasama dengan Malaysia guys, iaitu pernah membuat kapal selam KD Tunku Abdul Rahman dan iaitu satu lagi KD Tunku Abdul Razak. Sekarang ini Naval Group telah berpindah kepada Indonesia lah untuk membina 2 buah kapal selam baru untuk Indonesia. Dan katanya sebelum ini kalau tidak boleh dilanjutkan dengan Malaysia, tetapi disebabkan masalah yang ada tidak dapat dielakkan, jadi Naval Group terpaksa berpindah untuk ke Indonesia untuk membina 2 buah kapal selam baru untuk Indonesia pula. Dan seperti yang pernah saya katakan sebelum ini, mungkin Malaysia bukan dia tidak mahu untuk melanjutkan iaitu antara kerjasama Malaysia dan Naval Group, tetapi kerana sekarang ini adalah masalah ekonomi. So guys, kita tahu Indonesia memang dia sentiasa meremajakan alutsistanya, termasuklah dengan pesawatnya, dengan kapal selamnya, dengan frigatnya, ataupun kita panggil kereta lapis baja. Memang Indonesia kita tahu memang sentiasa mengupgradekan ataupun remajakan alutsista yang ada di dalam negara Indonesia, tetapi tidak seperti Malaysia. Malaysia dia bukan tidak mahu meremajakan ataupun untuk upgradekan segala alutsista yang ada. Yang ada pun masih boleh digunakan lagi, cuma mungkin sudah lama sedikitlah. Dia lebih fokus pada penggunaan negara dan dia tertumpu untuk membina bangunan-bangunan ataupun untuk memaju-majukan di mana pendalaman untuk membina jalan raya. Di situ Malaysia lebih fokus kepada itu. Dan apabila semua nanti sudah selesai, mungkin baru di situ nanti Malaysia akan mempunyai bajet juga untuk meremajakan alutsista yang ada. Itu yang kita harapkan. So walau bagaimanapun, kita doakan semoga Indonesia dan Malaysia akan terus aman, terus makmur dan terus maju bersama-sama di segi ekonominya, daripada segi alutsistanya dan daripada berbagai-bagai aspek lagi. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.